Satu Meja bersama Panji. Trada TV Satu Meja bersama Panji. Kembali lagi untuk Anda, sekali lagi untuk like, comment, dan subscribe di channelnya Trada ya. Kang Rizal, apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Bagaimana di awal tahun 2021 ini Kang? Alhamdulillah saya ada salah satu goal atau pencapaian yang intinya saya syukuri dan semoga di tahun 2021 ini anganan saya, tujuan saya bisa tercapai dengan lancar dan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke deh. Ini Kang, Ya. saya banyak pertanyaan nih dari para netizen gitu kan. Oke, para penonton setia dari Oh, Trada ya, TV. para Ini netizen. mengenai pelet setan kober Kang. Oh, setan iya. kober gitu kan. Stan Saya kenalin. kober sama. Oke, saya kenalin dulu deh. Ini Kang Rizal adalah guru spiritual hikmah ya. Nah, ini pelet setan kober Kang. Nah, ini sebenarnya kata orang gitu kan, banyak yang mengatakan pelet ini adalah pelet yang super gitu kan. Nah, Banyak orang mengatakan seperti ini. Nah, tapi sebelum kita membahas pelet ini, karena ini adalah pelet yang paling super gitu kan, sebenarnya saya pengen tahu sih, orang menggunakan pelet itu sebenarnya tujuannya karena dia putus asa, karena dia kurang perjuangan, karena dia mau balas dendam, sakit hati, atau apa ini Kak, biasanya? ya bermacam-macam Mas Panji. Orang melakukan pelet itu bermacam-macam. Salah satunya itu tadi, ada yang malas berpikir, malas berjuang, atau memang sudah ditolak berkali-kali dan memang memasrahkan untuk melakukan pelet, atau untuk balas dendam. Gitu. Jadi emang alasan-alasan itu digunakan untuk mereka ya? Iya, bagi mereka-mereka yang memang sudah mentok alias sudah tidak bisa melakukan apapun, gitu. Akhirnya ya udah deh kita gunakan pelet, gitu Iya. kan? Nah, berbicara mengenai pelet setan kober ini kan, nah Iya. sebenarnya ini jenis pelet apa sih? Kok katanya paling dahsyat gitu kan daripada pelet-pelet yang lain? Ya, kita ada cerita sedikit mengenai setan kober ya Mas Panji. Soal setan kober itu sendiri memang dulunya adalah makhluk ya, makhluk atau jin atau siluman lah bisa dikatakan seperti itu, yang memang berbentuk seperti manusia, warnanya merah dan mempunyai tanduk, diilustrasikan seperti itu, dan siluman atau jin itu memang mempunyai kekuatan atau kesaktian yang mandraguna. Nah, itu bisa mengalahkan banyak pada zaman dahulu panglima-panglima kerajaan-kerajaan. Nah itu, yang mana setan kober itu dikalahkan oleh salah satu wali Allah. Nah, sebelum dia tewas, dia itu membuat suatu pusaka yang namanya keris setan kober. Nah, sampai sekarang dinamakan keris setan kober. Nah, dia memberikan keris itu kepada Arya Penangsang. Karena ketekunan dia, karena dia nantinya sudah punya firasat dibunuh oleh salah satu wali Allah itu. Nah, diturunkanlah keris itu kepada Arya Penangsang, yang mana digunakan untuk, kalau nggak salah memang digunakan untuk membunuh salah satu raja. Sehingga sampai sekarang setan kober ini, itu saat dia membunuh itu ada tujuannya, karena untuk balas dendam, masalah asmara kembali. Nah, kenapa kok sekarang setan kober itu dinamakan pelet yang paling ampuh? Karena itu tadi, karena ceritanya dulu diambil dari masalah asmara percintaan yang mana tragis, sehingga terjadi pembunuhan berantai pada zaman dahulu seperti itu. Ini kan pelet setan kober ini kan istilahnya cabang dari bagian dari ilmu mahabbah tingkat tinggi, ya kan? Iya. Ilmu percintaan tingkat tinggi Iya. gitu kan. Yang konon katanya sangat ampuh. Istilahnya benci jadi rindu, gitu kan? Rindu jadi cinta, cinta jadi ingin memiliki sepenuhnya. Ya. Seperti itu kan. Nah, saya juga pengen tahu gini kan. Sebenarnya ilmu ini perlu ritual yang khusus, yang sangat sulit, yang sangat berat, atau ya sama dengan ritual-ritual yang lainnya? Nah, jadi gini Mas Panji, kalau kita ingin memiliki atau menguasai ilmu itu sendiri, tentunya laku tirakatnya benar-benar berat. Ya, ada yang puasa mutih sampai 40 hari,
ada puasa muti sampai 100 hari. Nah, itu yang paling super, ibarat seperti itu. Yang mau menguasai sendiri. Nah, bagi orang yang sudah menguasai ilmu itu, dan dia itu ibaratnya sebagai tampungan air, yang mana kalau sudah penuh bisa mengaliri di bawahnya. Nah, kalau kita sudah mempunyai ilmu itu, kalau kita mau menyalurkan energi itu kepada orang, benda, atau apapun, itu bisa. Tanpa orang itu melakukan apa yang kita lakukan pada zaman dahulu untuk memiliki ilmu tersebut. Jadi mereka tinggal menggunakannya dengan saluran energi yang kita berikan. Gitu, Mas Panji. Jadi misalnya, saya pengen pelet setan kober ini. Nah. Saya datang kepada Kang Rizal, gitu kan. Ya. Nah, dengan bantuan Kang Rizal, saya tidak perlu melakukan tirakat-tirakat yang super panjang dan lama, yang berat seperti itu. Misalnya Ya. seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, saya jadi penasaran banget. Sejak kapan sih ilmu pelet super ampuh ini ada, gitu kan? Sudah pada zaman dahulu sebelum zaman kerajaan Majapahit. Sudah lama sekali. Entah kapan itu saya juga tidak tahu kan, saya tidak di zaman itu. Ceritanya seperti itu, Mas. Sulit dihilangkan ilmu pelet ini bagi mereka yang sudah terkena. Sudah terkena dan sudah dalam, sudah menyatu ke urat. Nah, itu pasti sulit. Sudah lama, sudah menyatu ke dalam tubuh, sudah menyatu ke dalam urat nadi, itu pasti sulit. Seberapa sulitnya itu? Sulit sekali. Kita tidak bisa menjelaskan soal itu karena ibarat penyakit, ibarat sudah kanker stadium 4, kemungkinan sembuh kan hanya beberapa persen. Nah, seperti itu kesulitannya. Tapi yang namanya sulit itu kan kalau pada manusia. Kalau yang menyembuhkan itu Gusti Pangeran, ya kita tidak bisa menolaknya, kan seperti itu. Insya Allah kalau ada anugerah, ada bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah apapun itu pasti akan sembuh. Gitu, Mas Panji. Nah, seandainya kita sadar, gitu kan, saya sebagai korban gitu lah istilahnya, gitu kan, saya sadar bahwa saya ini kena pelet loh. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk bisa saya lepas dari pelet yang super ini? Ya, terkadang orang itu bisa melakukan ruqyah atau bisa melakukan mandi untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh tersebut. Ada yang juga memang mendalami suatu ilmu, ya, yang mana ilmu itu memang harus lama karena itu sifatnya penyembuhan. Nah, ada berbagai macam, Mas Panji. Kalau paling gampang orang sekarang sedikit-sedikit ruqyah, ruqyah saja. Tapi kadang-kadang kalau ruqyah ada sebagian mengatakan itu tidak mengurangi sepenuhnya, gitu kan? Iya, memang ruqyah tuh gini, Mas Panji. Digarisbawahi bahwasanya ruqyah itu tidak menyembuhkan, ya, tapi mengurangi kesakitan yang sudah lama diderita. Tapi ruqyah itu bukan untuk menyembuhkan. Dasarnya seperti itu. Ibarat orang yang memang kerasukan atau apa, sudah gila karena adanya makhluk seperti itu. Saya belum pernah menemui orang di ruqyah sembuh total. Nah, saya berkesimpulan bahwasanya ruqyah itu memang mengurangi, bisa mengurangi. Tapi kalau untuk menyembuhkan memang harus beberapa tahap. Gitu. Sampai gini, orang yang terkena dengan pelet ini, apakah istilahnya dia kalau tidak sayang menggunakannya, seandainya udah bosen gitu kan, dan gue lepas, gitu kan, bisakah seperti itu? Untuk pelaku penggunaannya? Pelakunya. Oh ya, untuk pelakunya bisa. Ibaratnya kalau dia tidak ingin menggunakan atau melepas, cuman kalau pelet itu sudah terkena orang lain itu, tidak sekejap mata hilang. Kalau dia ingin tidak menggunakannya itu bisa saja, tidak apa-apa. Cuman kalau si target sudah terkena, ya memang dia diikuti terus, ibaratnya dia akan selalu cinta kepada orang itu terus. Cuman nanti bertahap akan luntur seperti itu. Oh, kalau nggak diupdate luntur ya? Apakah ini update-nya sepanjang masa ini? Ibaratnya begini, Mas Panji, kalau ilmu itu kalau kita amalkan setiap hari itu akan semakin kuat. Nah, ibaratnya kalau Mas Panji bertanya, yang pelaku itu sudah tidak mau menggunakan, kan kosong. Otomatis yang terkena pasti masih terkena, cuman lama-kelamaan akan luntur sendiri. Gitu. Jadi tidak ada efeknya ya bagi pengguna dan juga bagi si korban, gitu kan? Kalau misalnya ilmu pelet ini dilepas, gitu kan? Efeknya mungkin kepada si korban atau si
itunya mungkin namanya orang terkena pelet, otaknya nggak sadar. Namun bilakah sadar itu pasti dia ingat semua apa yang dia lakukan. Kalau untuk efek yang mengerikan ibaratnya gila atau apa, enggak sih, menurut saya enggak. Karena itu masih dia bisa menguasai dirinya kok. Kita hanya mempengaruhi sukmanya, yang mana dia sadar, tapi kita memperdaya sukmanya. Jadi pikiran kita sadar, cuma kita memperdaya sukmanya untuk menyukai orang yang si pelaku itu sendiri gitu. Tapi kan saya mendengar banyak cerita itu Kang, ada orang yang sampai gila gara-gara pelet gitu kan. Mungkin itu gini Mas Pandi. Bukan gila karena pelet. Ya memang terkena pelet. Betul. Cuman sudah terlanjur cintanya orang itu kepada dia. Namanya cinta, kalau overdosis, cinta terlalu besar. Namanya cinta kan itu ibarat obat. Kita konsumsi terus-menerus dan terlalu banyak. Nah itu, dosisnya terlalu tinggi, orang itu bisa gila. Maka dari itu Mas Panji, ada yang namanya ukoro, cinta itu gila. Cinta itu buta. Nah itu gara-gara terlalu banyak dosis. Nah, jadi pertama pelet, tapi lama-kelamaan sudah menjadi cinta yang seutuhnya, sehingga ketika ditinggalkan orang itu, ya kita tidak menutup kemungkinan orang itu ya bisa gila karena cintanya dia kepada ini, gitu. Terlalu besar ya, kayak nggak di luar nalar banget gitu kan. Iya, gitu. Tapi kadang-kadang saya berpikirnya begini, ada orang yang menggunakan pelet ini dengan tujuan baik gitu kan. Karena saya cinta kepada dia, dia terus menghindar, sehingga saya harus berusaha kalau dengan tindakan biasa tidak bisa, maka harus berusaha dengan spiritual. Nah gitu kan. Tapi ada juga orang yang menggunakan pelet ini untuk main-main gitu kan istilahnya. Ibaratnya kalau penggunanya itu laki-laki hanya untuk mempermainkan wanita. Nah benar gitu kan. Kadang-kadang kan ini kan banyak terjadi di masyarakat ya kan. Iya. Nah sebagai ahli spiritual sendiri gitu kan, Kang Rizal bagaimana ini? Jadi untuk menyikapi hal ini sebelum saya memberikan atau saya mengijazahkan, saya tanya terlebih dahulu Mas Pak, tujuannya untuk apa? Yang penting saya sudah tahu tujuannya untuk apa, nanti kalau dia mengingkari apa yang dia katakan kepada saya, otomatis apa yang saya berikan itu akan sirna, ibaratnya akan luntur. Karena apa? Semua yang saya berikan kepada orang itu ibaratnya kan atas kendali saya, atas keikhlasan saya. Kalau saya yang mengisi, ibaratnya kalau dia tujuannya untuk apa, ya saya ikhlaskan. Tapi kalau setelah dia mendapatkan kalau dia digunakan untuk yang lain, otomatis barang itu akan hilang akan sendirinya, energinya kan gitu. Karena dia sudah mengingkari janji. Maka dari saya sendiri seperti itu misalnya. Kalau orang di luar saya tidak tahu. Ibaratnya yang penting bisa untuk makan lah. Saya tidak seperti itu. Yang penting tujuanmu apa? Kadang ada untuk mengembalikan pasangan, ada yang mengembalikan istri, mengembalikan suami, dan lain-lain. Istri selingkuh, suami selingkuh. Banyak sekali masalah seperti itu. Nah itu saya bantu. Kalau tujuannya baik, kan tujuannya baik. Nah, gitu. Oh berarti ini bukan melulu untuk ini ya, untuk kita sekedar menarik pasangan yang belum jadi ya. Istilahnya kan kita masih dalam PDKT lah, belum menjadi suami atau istri. Pelet ini juga berlaku untuk bagi mereka yang mungkin sudah berumah tangga, tapi ada masalah sehingga renggang, terus bisa didekatkan kembali untuk keharmonisan seperti itu. Bisa Mas Fansi. Jadi kalau masalah pelet itu sendiri bukan hanya untuk orang yang lagi PDKT atau orang yang belum kenal. Karena pelet itu sendiri memang digunakan untuk mengikat sukmanya, mengikat hatinya kembali yang mana sebelumnya. Nah itu yang Mas Panji katakan, yang benci jadi rindu, rindu jadi cinta itu benar. Nah itu, jadi tidak menutup kemungkinan pasangan suami istri yang sudah renggang itu bisa menggunakan pelet untuk menyatukan cinta kembali. Kan itu tidak ada salahnya. Ibaratnya dia menjaga bukan rumah tangganya, menyatukan keluarganya kembali. Kan kasihan anak-anak kalau ada masalah di rumah tangganya. Jadi sebaiknya Anda juga harus berpikir yang logis gitu kan. Gunakan ini sebagai sesuatu dengan tujuan yang baik gitu kan. Jangan sampai tujuan yang enggak. Gara-gara Anda mungkin sakit hati, gara-gara Anda mungkin kecewa gitu kan, sehingga Anda menggunakan pelet yang satu ini dan akibatnya
Anda hanya ini sekedar melampiaskan dendam saja, gitu kan? Itu. Ibaratnya ya benar tercapai kan, gitu kan? Rindu jadi cinta, jadi benci dari rindu, rindunya jadi cinta, cintanya jadi ingin memiliki, kayak gitu kan? Nah, kebanyakan laki-laki kalau sudah di fase memiliki, dia akan bosan. Dia akan menggunakan pelet itu untuk ke wanita lain. Nah, itu saya sarankan tidak. Nah, saya tidak ingin seperti itu. Kalau saya sih sebagai wanita saya balas saja gunakan pelet kembali gitu kan. Nah, gurunya sama. Makanya. Nah, itu. Oh, berarti ini suamimu, ini pacarmu yang kemarin. Makanya itu. Kan delalah namanya. Dunia kan sempit banget. Delalah, gurunya sama. Jadi saya berpikir gini, Kang. Seandainya kedua-duanya ini menggunakan pelet gitu kan, apa yang terjadi? Tarik-menarik kah atau justru renggang? Nah, ini saya jadi berpikir nih. Tergantung seberapa kuat si pengguna pelet itu sendiri dan pelet itu sendiri. Nah, tergantung di situ. Seandainya ini seperti kasus tadi, kedua-duanya datang ke Kang Rizal gitu kan, dari ini si perempuan si wanita ingin memelet ini memelet ini gitu kan. Seandainya dua-duanya ini dari sumber yang sama, apa yang terjadi? Oh, berarti laki-laki, perempuan sama-sama ingin memelet salah satunya. Ya malah gampang dong. Jadi sifatnya pelet kan memang untuk mengikat. Jadi kalau ini ketika kita sudah di dalam fase ritual atau wirid, kita bermujahadahan ya, katakan seperti itu. Itu kita mendapatkan sukmanya. Jadi di sini ada sukmanya. Nah, teknik pelet menyatukan sukma adalah seperti ini. Ketika berhadapan muka, saling menatap muka, dan kita satukan itu sangatlah gampang. Maka kita gampang untuk mengikatnya. Jadi seperti itu. Di visualisasinya seperti itu, Mas Panji, untuk menggunakan sarana pelet sukma itu sendiri. Oke deh. Nah, malah akan lebih bagus itu. Bagus ya. Kalau gitu terus-terusan malah saya senang. Jadi tidak ada penolakan ya? Saat saya menyatukan wajahnya itu. Jadi sama-sama mudah sekali. Gitu. Kan kita kan nggak tahu, janjiannya juga beda-beda gitu kan. Dia datangnya malam Jumat, dia datangnya malam Minggu. Ya, seperti itu kan. Ya sering-sering lah kayak gitu kan. Kita malah alhamdulillah kan. Oke deh, terima kasih Kang Rizal ya, untuk bahasan pelet setan kober ini. Ini pelet setan kober ini bagian dari ilmu mahabbah tingkat tinggi ya, yang bisa membuat benci jadi rindu, rindu jadi cinta, dan cinta menjadi memiliki. Tapi gunakan dengan sewajarnya. Benar gitu sekali. Ya. Oke deh, terima kasih Kang Rizal. Next episode kita akan membahas yang lebih lagi. Jangan lupa untuk Anda subscribe di channelnya Tradaya dan share video-video dari Tradaya TV. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Salam Tradaya.